Selanjutnya saya persilakan Saudara Muhammad Habibi untuk menyampaikan presentasi singkat ya tentang hasil penelitian ini, ya berkaitan dengan masalahnya apa, kemudian metodenya apa, ya kan, kemudian hasil penelitiannya apa. Jadi tidak usah terlalu panjang, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas, Sekretaris Sidang Ibu Siti Mawar SAG MH, Dewan Penguji 1 Ibu Dr. Khairani MAG, kemudian Penguji 2 Bapak Dr. Badrul Munir MA. Baik, langsung saja pada hari ini mengenai fasah nikah dengan alasan miskin. Jadi dalam hal ini perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan fasah itu adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama karena melihat adanya sesuatu pada istri dan pada suami yang membuat perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan kembali. Lalu dengan alasan miskin bagaimana? Ada suatu permasalahan kadangkala sebuah keluarga adanya yang miskin, tidak sanggup memberi nafkah kepada suami, kepada istri, suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Lalu timbul pertanyaan, apakah boleh bagi istri untuk mengajukan permasalahannya kepada hakim atau tidak? Lalu jika boleh, bagaimana ketentuan-ketentuannya? Nah, dalam hal ini saya membandingkan antara ulama Syafi'iyah dan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini saya mengambil metode yang digunakan oleh Prof. Muslim Ibrahim, yaitu cabang keempat, muqaranah fi qawanil wada'iyah, itu yang keempat. Yang untuk hukum Islamnya atau dalam artian bahasa Indonesianya perbandingan hukum. Ya, artinya membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam. Nah, dalam hal ini saya mengambil hukum ulama Syafi'iyah dan hukum positif di Indonesia. Kemudian pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yang pertama, bagaimana ketentuan fasah nikah dengan alasan miskin menurut ulama Syafi'iyah. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada hukum positif di Indonesia. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan tadi, penulis mengambil data dari data primer dan data sekunder. Data primer penulis ambil dari wawancara hakim. Kemudian data sekunder ada yang undang-undang, kemudian ada yang buku-buku yang telah ditulis oleh ulama Syafi'iyah. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan bahwa adanya perbedaan pendapat atau dalam ketentuan-ketentuan bagi istri yang mengajukan fasah kepada suaminya, kepada pengadilan tentang suaminya yang miskin. Yang pertama itu mengenai awal mula sebabnya mengajukan fasah. Menurut ulama Syafi'iyah, itu pengajuannya istri boleh berkhiyar, artinya boleh memilih antara tetap bersama suaminya atau memilih untuk bercerai. Nah, jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka suami dengan tanpa ketetapan hakim harus membayar nafkah yang tidak dibayarkan itu termasuk hutang. Maka oleh si istri boleh menuntut hutangnya kepada suami. Kemudian jika ia memilih bercerai, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang paling prinsipil itu, yang pertama, istri yang mengajukan fasah nikah dengan alasan miskin itu istri yang taat. Tidak bisa istri yang tidak taat mengajukan fasah nikah dengan alasan miskin. Nah, selanjutnya dalam prosesnya, dalam ketetapan hakimnya, maka ketetapan yang pertama yang harus dijelaskan atau yang harus dibuktikan oleh hakim itu tentang miskinnya suami. Jadi miskinnya suami menurut ulama Syafi'iyah
ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan. Yang pertama itu ditetapkan suami miskin dengan tidak adanya harta dalam wilayah untuk qasar salat. Misalnya di sini di Banda Aceh suami, maka di dalam daerah ini tidak ada harta yang bisa dijadikan suami untuk menjualnya dan kemudian menafkahi istri. Jika tidak ada tersebut, maka si suami dianggap miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ditundanya penundaan berhutang. Jika si suami yang miskin ini berhutang kepada orang lain dan jatuh tempo, maka dan si suami tidak sanggup membayarkannya, maka di situ dia dianggap telah miskin karena tempo sudah jatuh tapi dia tidak sanggup membayarnya. Kemudian yang kedua itu mengenai pemberian kesempatan kepada suami untuk bekerja. Setelah hakim menerima gugatan oleh istri, maka hakim memberikan kesempatan kepada si suami untuk bekerja. Berapa lamanya? Cuma 3 hari. Nah, ulama Syafi'iyah di sini hanya berpendapat 3 hari. Sedangkan ulama Malikiyah 1 bulan dan ulama Hanabilah 1 tahun. Nah, kemudian selanjutnya yang berbeda lagi dengan hukum positif di Indonesia adalah jika fasah nikah dengan alasan miskin dijatuhkan oleh hakim, maka yang dijatuhkan itu adalah lafaz fasah. Ya, ini perbedaan yang cukup prinsipil. Lafaz fasah bukan lafaz talak. Ya, ini menurut ulama Syafi'iyah. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia nanti itu menggunakan lafaz talak, memang ditalak. Nah, kemudian masuk kepada menurut hukum positif di Indonesia. Artinya menurut hukum positif di Indonesia, ketentuan yang harus dipenuhi oleh istri, yang pertama itu memang terjadinya perselisihan. Dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang memang tidak sanggup lagi untuk berkeluarga, baru boleh. Itu menurut hukum positif di Indonesia. Jika miskin tapi tidak ada perselisihan, maka tidak apa-apa. Ini menurut hukum positif di Indonesia. Kemudian oleh istri membuat surat gugatan cerai. Nah, tidak bisa langsung seperti ulama Syafi'iyah boleh mengajukan langsung kepada hakim bahwa Pak Hakim, saya ini suami saya sedang miskin. Itu tidak bisa, tapi harus menggunakan gugatan cerai, membuat surat gugatan cerai. Kemudian ketetapan hakim yang berbeda dengan ulama Syafi'iyah itu yang pertama, kalau dalam hukum positif di Indonesia itu ada memang disebutkan untuk mengusahakan damai. Itu diwajibkan kepada hakim untuk mengusahakan damai kepadanya, mulai dari pertama sidang sampai sebelum putusan. Selanjutnya, pembuktian suami miskin dengan ma'ruf. Nah, ini ada perbedaan antara ulama Syafi'iyah dengan hukum positif Indonesia. Kalau ulama Syafi'iyah ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang 3 saya sebutkan tadi. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia ditentukan menurut ma'ruf keadaan di tempatnya. Kemudian yang terakhir, yang prinsipil sekali, itu mengenai talak. Nah, menurut hukum positif di Indonesia, fasah nikah tersebut dilafalkan oleh hakim dengan lafaz talak. Artinya apa? Ketika pada suatu saat nanti si istri dan si suami menikah lagi, maka suami hanya memiliki 2 kali hak talak lagi, tidak 3. Nah, berbeda dengan ulama Syafi'iyah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara